Assalamualaikum, kembali lagi. Sekarang kita bahas review Chelsea versus West Ham United. Dan Chelsea kalah dengan skor 3-1. Ini sangat memalukan bagi Chelsea. Bahkan di babak kedua, setelah pemain West Ham mendapatkan kartu merah, mereka masih bisa mencetak 1 gol lagi. Ini sangat memalukan. Dan permainan dari Chelsea pada pertandingan kali ini sangat memalukan sekali. Pola serangannya nggak karuan, terlalu banyak crossing yang tidak jelas sehingga sulit untuk membuat peluang bagus. Dan penyerang dari Chelsea itu sangat bapuk sekali, terutama Nicolas Jackson. Dia bermain sangat buruk sekali, beberapa kali mendapatkan umpan matang dari rekannya, terutama Sterling, tetapi dia tidak berhasil memanfaatkannya. Dari segi finishing sangat buruk sekali dari Nicolas Jackson. Dan pemain bertahan dari Chelsea ketika mendapatkan counter attack, mereka telat dalam kembali ke pertahanannya masing-masing. Transisi dari ketiga back dari Chelsea itu sangat buruk sekali. Dan Chelsea pada pertandingan kali ini menggunakan formasi 3-4-2-1. Seperti saya bilang di preview kemarin, bahwa Chelsea tidak cocok menggunakan formasi itu, lebih cocok menggunakan formasi 4-2-3-1. Tapi Pochettino kepala batu tetap menggunakan formasi itu sehingga Chelsea mengalami kekalahan. Ya kan, terbukti kan Chelsea nggak cocok menggunakan formasi itu. Dan di line up-nya untuk Chelsea di posisi penjaga gawang ada Robert Sanchez, dia bermain sangat buruk. Terus di tiga center back dari Chelsea, mereka sangat buruk ketika transisi. Yang pemain paling buruk itu Axel Disasi, itu bermain sangat buruk sekali. Bahkan gol kedua dari West Ham berkat kesalahan dari dia. Terus Thiago Silva dan Colwill juga. Dan di wingbacknya ada Chilwell, sebenarnya dia bermain bagus ya, tapi karena pemain lainnya jelek sehingga ya nggak terlalu kelihatan. Terus Malo Gusto masih sangat kurang, belum bisa menggantikan Reece James, dia tuh masih butuh waktu sepertinya. Terus di gelandangnya ada Gallagher dan Enzo Fernandez. Gallagher itu ketika defense tuh bagus, dia tuh beberapa kali memotong serangan dari West Ham, tapi dia itu bikin kesalahan untuk gol pertama dari West Ham. Dia tidak bisa menjaga pemain West Ham dengan baik sehingga berhasil mencetak gol. Terus ada pemain di belakang striker yaitu Chukwuemeka dan Sterling. Chukwuemeka itu mainnya bagus, lumayan lah dia pergerakannya, beberapa kali merepotkan pertahanan dari West Ham, bahkan bisa mencetak gol. Tapi sayang sekali dia cedera. Terus Sterling bermain sangat bagus, pergerakannya sangat membahayakan, dia sangat cair sekali. Tapi sayang sekali pemain yang diumpan oleh dia malah tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Ketika dia memegang bola tidak ada yang mensupport dia. Bahkan di babak kedua pergerakannya sudah dimatikan, ketika dia memegang bola langsung dipres oleh banyak pemain ya, karena dialah pemain berbahaya dari Chelsea pada pertandingan kali ini. Tapi sayang sekali rekannya tidak bermain bagus sehingga ya Chelsea sulit mencetak gol. Terus untuk Nicolas Jackson sangat bapuk sekali, dia finishingnya sangat jelek sekali, dia harus memperbaiki dari segi finishing. Dan permainan dari West Ham sebenarnya itu kalau dibilang bagus enggak, mereka lebih bermain bertahan total. Ketika para pemain Chelsea menyerang, mereka itu bertahan total, semua pemain menumpuk di lini pertahanan. Mungkin cuma ada beberapa pemain yang di depan, mungkin striker cuma Antonio saja yang di depan, selebihnya itu pemain bertahan. Ya itu pemain Chelsea sangat sulit ketika menghadapi pemain bertahan, terutama pemain West Ham kan posturnya besar-besar, yaitu momok bagi Chelsea. Dan di babak pertama West Ham mencetak gol terlebih dahulu lewat tendangan corner, maksudnya skema bola mati, dan itu kesalahan dari Gallagher. Setelah itu Chelsea menguasai jalannya pertandingan, tetapi mengalami kebutuhan baru sekitar menit ke-30-an ya, kurang atau lebih ya, saya lupa, pokoknya sekitar menit segitu Chelsea bisa menyamakan kedudukan lewat gol dari Chukwuemeka. Golnya sangat bagus, dia itu tendangannya juga sangat bagus. Setelah itu Chelsea mendapatkan angin segar, bisa lebih bagus secara permainan, lebih cair, lini tengah juga lebih bagus, mendapatkan penalti.
Ya Sterling dilanggar, tapi Enzo Fernandez tidak berhasil memanfaatkan peluang tersebut. Ya sehingga setelah itu kena mental dia. Permainan dari Chelsea agak menurun. Dan di babak kedua Mudryk masuk menggantikan Chukwuemeka yang cedera. Mudryk tidak memberikan pengaruh bagi Chelsea. Permainannya itu sangat buruk sekali. Bahkan ada yang momen dia memegang bola di kotak penalti West Ham malah kepleset atau gimana, itu jatuh pokoknya. Ya itu sangat buruk lah untuk pemain yang harganya semahal itu. Itu pemain seperti Mudryk itu bisa harga seperti itu sebenarnya bisa buat beli 3 atau 4 pemain lah dengan harga segitu, tapi Mudryk mainnya enggak karuan. Bahkan ada peluang tapi yang sangat bagus momennya, malah finishingnya enggak karuan dari Mudryk. Ya di babak kedua Chelsea terlihat sangat frustasi dan Disasi membuat kesalahan. Untuk gol kedua dari Antonio itu, West Ham yang dicetak oleh Antonio malah salah passing, yaitu murni kesalahan dan transisinya sangat buruk. Ya setelah itu Chelsea praktis menekan pertahanan dari West Ham tetapi mengalami kebuntuan dan pemain West Ham mendapatkan kartu merah. Chelsea tidak berhasil memanfaatkan momen tersebut. Chelsea itu pada pertandingan ini tidak berhasil memanfaatkan 2 momen penting. Pertama penalti dan kedua pemain West Ham mendapatkan kartu merah. Mereka malah menyia-nyiakan peluang tersebut ya sehingga West Ham bisa mencetak gol lagi untuk gol ketiga, yaitu karena penalti ya Moises Caicedo membuat kesalahan. Oh ya, debut dari Moises Caicedo pada pertandingan kali ini sangat ya dibilang ya sangat buruk. Ya harus masih adaptasinya, masih perlu adaptasi. Mudah-mudahan dia bisa membaik setelah permainan buruk ini. Chelsea setelah itu memasukkan beberapa pemain bertipikal penyerang tetapi tidak bisa memecah kebuntuan seperti Mason Burstow, itu pemain akademi yang mainnya enggak banget, belum layak lah untuk bermain untuk tim sekelas Chelsea. Dan Noni Madueke juga, dia memang mendapatkan peluang emas tetapi masih membentur tiang gawang. Dan Chelsea kalah. Pochettino harus bisa merubah lah permainan dari Chelsea. Jangan terlalu banyak menggunakan formasi juga. Formasi 3 back itu kurang efektif. Terbukti dalam 2 pertandingan ketika Chelsea menggunakan formasi tersebut, Chelsea sangat kesulitan dalam hal menyerang. Ya Chelsea sangat butuh perubahan untuk Pochettino. Dan di pertahanan juga jangan terlalu banyak membuat kesalahan dari Chelsea. Kesalahan-kesalahan yang tidak perlu harus dihilangkan dan harus diperbaiki, lebih fokus lagi para pemain Chelsea. Jarak antar pemain juga jangan terlalu jauh. Tadi terlihat sangat jauh ketika ada satu pemain Chelsea memegang bola langsung dipres oleh 2 atau 3 pemain dari West Ham. Ya itu harus kompak lagi secara permainan dari Chelsea. Finishing juga harus diperbaiki. Ya ini PR besar bagi Pochettino. Di pertandingan selanjutnya Chelsea akan melawan Luton Town. Yaitu Chelsea harus bisa memanfaatkan itu. Kalau kalah melawan Luton Town ya parah lah. Itu klub kan baru promosi. Ya kalau kalah melawan mereka ya keterlaluan lah Chelsea. Kalau bisa menang bisa mengangkat kepercayaan diri dari para pemain Chelsea. Dan oke, sampai di sini saja. Kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum.